bagi anak usia TK, kan gitu, remaja, pemuda, itu harus kita rencanakan tuh. Kurikulumnya kan beda, materinya beda. Nah itu, ya. Nah, selanjutnya, pada saat kita pentingnya orang Kristen membuat perencanaan. Nih, penting. Satu, Tuhan menghendaki Bapak Ibu harus hidup teratur. Artinya, Tuhan tidak menghendaki kita hidup di dunia ini hanya sekedar hidup. Tidak bisa. Tuhan lahirkan kita ke dunia ini. Diberikan nafas, kekuatan, dan kesehatan. Supaya hidup kita berguna. Dampak bagi Tuhan. Maka di situ perlu keteraturan. Maka itulah pentingnya apa? Perencanaan. Supaya kita tidak menghabiskan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupan kita tanpa nilai di hadapan Tuhan. Tidak boleh. Harus ada nilainya di hadapan Tuhan. Harus ada gunanya di hadapan Tuhan. Maka untuk itulah Tuhan bilang, engkau harus punya perencanaan dalam hidupmu. Supaya hidupmu teratur. Mempergunakan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupan. Itulah alasannya juga. Kenapa dalam hal membuat anggaran, kita perlu punya perencanaan. Supaya anggaran yang Tuhan kasih, kita bergunakan dengan penuh tanggung jawab. Artinya tidak ada yang terbuang sia-sia. Ini dasar firman Tuhan pertama. Mengapa kita harus punya rencana? Jadi jangan pakai kalimat yang pada dasarnya saya katakan tadi, rohana, tapi kita rohanikan, mengalir. Nggak ada. 1 Korintus pasal 14 ayat 33, Efesus pasal 5 ayat 1, 1 Korintus 14 ayat 40 menjelaskan pentingnya perencanaan karena bisa membuat hidup kita efektif, produktif setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Jangan sampai kita sudah tidak berdaya, kita menyesali hidup ini. Karena banyak orang begitu kan. Setelah dia menjelang bau tanah, baru menyesal. Ya kenapa ya? Saya udah usia segini tapi masih begini terus hidup saya. Artinya apa? Gak ada kemajuan dan perkembangan. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam karir. Yang salah bukan Tuhan. Yang salah siapa? Diri sendiri. Karena dia lupa merencanakan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk dia hidup di bumi. Yang kedua, pentingnya perencanaan itu. Supaya kita dapat mencapai tujuan yang maksimal dalam hidup ini. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 6. Menegaskan akan hal itu. Artinya Tuhan mau kita hidup di dunia ini. Harus ada tujuannya. Harus ada arahnya. Harus ada targetnya. Caranya gimana? Buat perencanaan. Dan perencanaan yang saya maksud di sini. Bukan hanya melulu tentang masalah perencanaan dalam pekerjaan. Juga tidak hanya bicara tentang perencanaan dalam hal masalah perencanaan. Tapi perencanaan dalam hidup kita pribadi. Perlu. Harus punya. Supaya kita hidup. Hanya sekedar karena hidup. Supaya kita hidup. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan karena ada orang lain hidup. Nggak boleh. Karena Tuhan menciptakan saudara dengan saya. Tuhan sudah punya rencana dan tujuan yang pasti untuk kita semua. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26. Jelas sekali kok. Menguraikan. Yang ketiga. Berangkat dari Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepada kau kehendaki. Dan dijadikannya berah. Apa yang kau rancangkan. Ini orang yang malas membuat perencanaan. Dia sedang merencanakan untuk hidupnya gagal.
Tapi orang yang punya rencana dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, bisnisnya, dan segala sesuatunya, memudahkan Tuhan membuat kita apa? Berhasil. Saya perlu agak semangat menjelaskan ini kepada Bapak Ibu. Karena ini konsep dasar. Kenapa banyak orang selalu merasa lebih banyak kegagalan dalam hidupnya? Terlalu banyak orang di dunia ini mengatakan, oh saya buka usaha ini, itu. Pelayanan itu, ini gagal, gagal, gagal. Yang membuat gagal bukan Tuhan. Tapi diri sendiri. Karena kenapa? Tidak pernah melakukan perencanaan. Kenapa saya gagal berumah tangga? Padahal sudah pacaran bolak-balik. Anda pernah punya rencana yang jelas untuk apa yang kau berumah tangga. Engkau tidak punya rencana yang jelas untuk apa yang kau pacaran. Profesional banyak mengeluh ke saya. Pak Tony, saya udah bekerja di perusahaan ini puluhan tahun, Pak. Tapi jabatanku, posisiku ini terus stagnan, Pak. Lalu saya cek, engkau punya rencana nggak dalam karirmu? Hah? Apa tuh Pak Tony? Makanan, minuman, atau jangan-jangan itu saksang? Saya bilang ini bukan saksang. Rupanya, saya sendiri punya selidik. Sama sekali dia nggak tahu pentingnya perencanaan. Boro-boro buat perencanaan. Ya saya bilang, wajarlah kalau engkau begitu terus karirmu. Engkau lah yang menghalangi Tuhan memberkati karirmu. Karena engkau tidak pernah melakukan firman Tuhan dalam hal apa? Memiliki rencana. Sama. Jadi hamba Tuhan sekalipun. Yang tiap hari baca firman Tuhan, berdoa puasa. Minta terus pengurapan dari Tuhan. Sampai overdosis urapannya. Kalau tidak punya perencanaan, tidak akan mungkin diberkati oleh Tuhan. Karena perencanaan itu memudahkan Tuhan, memberkati, dan membuat kita berhasil. Jelas tuh. Amsal 16 ayat 3 jelas juga mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Buatkan rencana, saudara-saudara. Dalam kehidupan rohanimu, dalam kehidupan jasmanimu, dalam kehidupan rumah, studimu, karirmu, usahamu, bisnismu, pelayananmu, buat rencana. Supaya Tuhan mudah memberkati, merealisasikan, dan mewujud nyatakan. Sekali lagi, kita nggak boleh hanya sekedar hidup karena melihat orang lain hidup juga. Nggak boleh. Kita nggak boleh berpikir, ya orang lain hamba Tuhan, saya juga ikut-ikutan dong. Nggak boleh. Tuhan punya rencana untuk kita masing-masing. Maka kita juga harus buat perencanaan. Yang jadi hamba Tuhan harus punya perencanaan. Yang jadi profesional dan pengusaha harus juga punya perencanaan. Maka Tuhan bilang, serahkan perbuatan. Artinya apa? Rencanamu. Buat. Lalu serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan. Tuhan pasti memberkati. Misal 16 ayat 9. Hati manusia
memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Apa artinya? Perencanaan yang kita buat memudahkan Tuhan, membimbing kita, menopang kita, menolong kita dalam mencapai rencana itu. Saya katakan tadi kepada Bapak Ibu, waktu pernikahan kami diberkati Tuhan, bukan hanya berhasil semua secara dengan baik, tapi diberkati Tuhan dengan dana lebih. Waktu saya banyak bersaksi tentang hal itu kepada banyak orang, apalagi juga kepada teman-teman sama hamba Tuhan, pada bingung mereka. Pak Tuhan salah ngitung kali. Enggak, saya bilang. Banyak orang nggak percaya. Karena kenapa mereka bilang, betul di mana-mana. Kalau orang ya mau menikah, acaranya saja dana yang dibutuhkan acaranya saja tercukupi, udah puji Tuhan, haleluya Pak. Masa sih Pak Tony hamba Tuhan tanpa gaji pula? Bisa ada saldonya. Ya saya bilang karena dari awal. Kami libatkan Tuhan dan bersama dengan Tuhan merencanakan segala sesuatunya yang kami butuhkan dalam pernikahan itu, termasuk tujuan pernikahan itu. Kami libatkan Tuhan. Maka Tuhan bekerja. Maka Tuhan membimbing. Maka Tuhan memberkati. Alasan yang keenam. Dalam Lukas pasal 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tadi ayat ini saya sudah singgung juga di dalam hal pentingnya manajemen. Artinya Bapak Ibu, perencanaan itu sekali lagi, perencanaan itu menjauhkan kita dari kegagalan. Perencanaan itu menghindarkan kita dari keterpurukan.